Halo, nama saya Faris Prastia. Saya dari kelas TI 2A jurusan Teknik Informatika. Saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang, tepatnya di Multidata Palembang yang biasa disebut dengan MDP. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat linked list. Seperti yang kita ketahui, linked list itu digunakan ketika beberapa stack yang kita gunakan dalam memori itu terlalu banyak sehingga stack ini memakan terlalu banyak memori yang berada di device kita, sehingga dibuatlah algoritma linked list yang bikin si stack ini nggak terlalu memakan banyak memori. Kita lanjut saja. Silakan buka Google Chrome kalian, lalu searching Java Visualizer. Klik yang paling atas. Seperti ini tampilannya Java Visualizer ya. Di sini saya akan menggunakan codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Kita alaskan saja ya. Di sini ada MHS1. MHS1 menunjuk ke kepala, lalu kepala menunjuk ke nama. Ini stacknya. Ini stack, ini head. Ini heap. Saya jelaskan dari awal. Di sini ada MHS1 yang bertipe data mahasiswa. MHS1 ini adalah variabel atau objek yang biasa kita buat untuk suatu kelas, yaitu kelas mahasiswa. Berarti MHS1 ini bertipe data kelas, yaitu kelas mahasiswa. Lalu mahasiswa MHS1 sama dengan new mahasiswa dalam kurung Timi. New mahasiswa ini menunjuk ke kelas mahasiswa, yang dimana kelas mahasiswa tersebut ada isinya data kepala. Data ini kepala ini sama seperti MHS1, yang dimana kepala mempunyai tipe data kelas, yaitu kelas data. Kelas ini adalah data ini adalah kelas, yaitu kelas data. Lalu public mahasiswa dalam kurung string db nama, yang ada isinya kepala new data db nama. New data db nama ini menunjuk ke kelas data, yang dimana kelas data ini ada isinya string nama, public data, string s nama. Lalu ada lagi nama sama dengan s nama, yang dimana variabel nama tersebut atau atribut nama tersebut diberi nilai oleh public data, oleh konstruktornya, yang dimana atribut tersebut diberi nilai s nama. Seperti ini. New mahasiswa menunjuk ke public mahasiswa, string db nama. Lalu si kepala tersebut, kepala sama dengan new data tersebut menunjuk ke public data dalam kurung string s nama. Lalu, begini, Timi itu dikasih atau ditunjuk ke string db nama. Lalu si kepala new data db nama ini
memberikan Timmy ke data public data string as nama, yang lalu si data ini menyerahkan Timmy tersebut ke atribut nama gitu. Public data akan mengeksekusi nama sama dengan s nama, lalu tutup kurung kurawal, lalu jadinya seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. MHS1 menunjuk ke kepala dari new mahasiswa dalam kurung Timmy menunjuk ke public mahasiswa string db nama, lalu mengeksekusi kepala atau memberi atribut kepala ini isi dari Timmy, yang sama dengan kepala ini menunjuk ke kelas data. Timmy-nya berada di db nama, lalu kepala menyerahkan Timmy ke data, ke public data, lalu si data ini memberikan Timmy ke nama, ke atribut nama. Begitu. Kita lanjutkan ke codingan yang kedua. Begini tampilannya. Sama saja, tetapi ini menggunakan beberapa stack, yang dimana ini tidak efektif dalam sebuah memori dalam device kita. Begini tampilannya. MHS1, MHS2, MHS3. Gimana kalau MHS-nya ada 10 atau ada 100 atau ada 1000? Itu terlalu memakan banyak memori dalam device kita. Makanya ada linked list yang mengefektifkan stack itu berada di dalam satu stack yang sama, bertingkat, seperti bertingkat itu. Begini, MHS1 bertipe data mahasiswa, yang mahasiswa ini adalah kelas mahasiswa. Mahasiswa MHS1 sama dengan new mahasiswa dalam kurung Timmy, yang dimana Timmy itu ditunjukkan ke string db nama, yang konstruktor mahasiswa ini memberikan atribut kepala isi, yaitu Timmy. Kepala ini sudah berada isi dari Timmy. Lalu si kepala menyerahkan Timmy ke new data, ke public data string as nama. Lalu si data ini memberikan atribut nama isi Timmy. Berarti si Timmy ini ditunjuk ke db nama, lalu ditunjukkan lagi ke s nama, lalu diserahkan ke nama, ke variabel nama. Begini, MHS1 menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke variabel Timmy yang isinya adalah menunjuk ke variabel nama yang mana isinya Timmy. Lanjut untuk MHS2. MHS2 bertipe data mahasiswa, yang mahasiswa ini adalah kelas. Mahasiswa MHS2 sama dengan new mahasiswa dalam kurung Tomo. Tomo ini ditunjukkan ke string db nama, lalu diserahkan ke atribut kepala. Lalu atribut kepala ini memberikan
tomo kepada public data string as nama, yang dimana si tomo ini ada di db nama, lalu ada di as nama. Yang data ini memberikan memberikan atribut nama, nilai yang yaitu si tomo. Gini, MHS2 menunjuk ke kepala, lalu kepala menunjuk ke variabel nama yang isinya adalah tomo. Untuk MHS3 juga sama. MHS3 bertipe kepala mahasiswa, MHS3 bertipe data mahasiswa, yang mana adalah mahasiswa kelas mahasiswa, sama dengan new mahasiswa dalam kurung tama. New mahasiswa ini itu memberikan menunjuk ke public mahasiswa. Yang tama ini ditunjukkan ke string db nama. Lalu konstruktor mahasiswa ini memberikan atribut kepala isi yaitu tama. Lalu kepala ini menunjuk ke public data, yang dimana tomo itu diserahkan ke mahasiswa db nama, lalu kepala menyerahkan tama ini ke public data. Lalu data memberikan atribut nama itu isi yaitu tama. Nama sama dengan as nama. Gini, MHS3 menunjuk ke kepala, lalu kepala menunjuk ke variabel nama yang dimana isinya adalah tama, gitu kan? Gimana kalau stacknya itu kita buat bertingkat supaya tidak memakan memori yang terlalu banyak. Gini, saya akan copy dari coding yang saya buat lagi, sudah saya buat sebelumnya. Lepaskan, seperti ini. Variabel daf ini menunjuk ke kepala. Lalu kepala ini ada isi si tama. Kepala ada isi variabel nama sama variabel berikut. Lalu berikut ini punya isi nama dan berikut kedua ya. Lalu yang berikut kedua itu punya isi nama dengan isi timi, lalu berikut ketiga. Saya coba dengan opsi yang lain. Begini, daf menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke nama tama, berikut menunjuk ke nama dengan tomo, berikut menunjuk ke nama sama dengan timi, berikut 0, tidak ada isi. Saya akan menjelaskan. Di sini ada variabel nama atau yang biasa disebut dengan objek dari kelas. Variabel ini mempunyai tipe data daf berkait, yang dimana daf berkait ini adalah kelas daf berkait. Daf berkait, daf sama dengan new daf berkait dalam kurung timi.
new daf berkait ini menyerahkan variabel daf ini menyerahkan Timmy ke daf berkait, ke kelas daf berkait. Lalu dieksekusi oleh konstruktornya memberikan atribut kepala, nih kepala, isi yaitu si Timmy ini. Lalu si kepala ini memberikan Timmy kepada simpul ini, publik simpul string s nama. Nama sama dengan s nama. Lalu si Timmy ini menunjuk ke nama, yaitu adalah nama ini berisikan Timmy. Seperti ini, new berkait sama dengan new berkait dalam kurung Timmy menunjuk ke string db nama, kepala new simple db nama menunjuk ke public simple string s nama, lalu nama diberi nilai sama dengan Timmy. Jadi seperti ini. Daf berkait menunjuk ke kepala, lalu kepala menunjuk ke nama. Kita akan buat si Tomo itu berada di atasnya Timmy, yang berarti adalah daf menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke kepala menunjuk ke Tomo, lalu si Tomo menunjuk ke Timmy. Begini kita akan buat si Tomo berada di atasnya Timmy. Daf berkait tambah awal, yang dimana tambah awal ini adalah variabel yang bertipe data daf berkait. Daf berkait ini adalah kelas daf berkait. Lalu daf berkait tambah awal sama dengan new daf berkait dalam kurung Tomo. Tambah awal ini menyerahkan Tomo ke public daf berkait. Public daf berkait string db nama. Lalu daf berkait ini mengeksekusi Tomo dengan memberikan atribut kepala isi yaitu si Tomo. Lalu lalu kepala sama dengan new simple db nama ini memberikan si Tomo ke public simple string s nama, yang dimana public simple s nama ini mengeksekusi atribut untuk diberikan nilai yaitu Tomo. Berarti Tomo menunjuk ke new simple Tomo menunjuk ke db nama, lalu kepala menunjuk ke simple, yang dimana simple ini memberikan Tomo kepada nama, ke variabel nama. Begini hasilnya. Tambah awal menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke nama. Kita kan akan membuat Tomo ini berada di atasnya Timmy. Lalu tambah awal dot kepala dot berikut ini sama dengan daf kepala, yang mana tambah awal yang menunjuk kepada kepala menunjuk ke nama Tomo itu berikut menunjuk ke Timmy. Lalu daf kepala ini menunjuk ke nama Tomo. Daf dot kepala sama dengan tambah awal dot kepala.
Lalu tambah awalnya kita buat dengan 0, yang dimana 0 ini adalah tidak mempunyai nilai. Kita akan membuat lagi Tama itu berada di atasnya Tomo. Lalu, dengan begitu ada stack Tama, Tomo, Timi. Nih, gini. Tambah awal sama dengan new daf berkait Tama, yang dimana tambah awal ini menunjuk ke public daf berkait. String db nama. Nama ini diserahkan ke daf berkait string db nama. String daf berkait ini mengeksekusi Tama untuk diberikan kepada variabel atau atribut kepala, yang dimana atribut kepala ini sudah mempunyai nilai yaitu Tama. Lalu kepala new simple ini menyerahkan Tama ke public simple. Public simple string s nama ini mengeksekusi lagi si Tama untuk diberikan kepada variabel nama. Jadi si Tama sudah berada di nama, si variabel nama. Lanjut, tutup kurung. Begini hasilnya. Tambah awal menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke nama. Lalu daf kepala sama dengan tambah dot kepala, tambah awal dot kepala. Nih. Lalu tambah awal dot kepala dot berikut sama dengan daf kepala, daf dot kepala, yang mana tambah awal menunjuk ke kepala, kepala menunjuk ke nama Tama, lalu berikut ini menunjuk ke nama Tomo. Untuk selanjutnya daf dot kepala sama dengan tambah awal dot kepala, yang mana daf menunjuk ke kepala. Nah, kepala ini bukan lagi menunjuk ke nama Tomo, melainkan menunjuk ke nama Tama. Lalu tambah awalnya kita buat 0, yang dimana tambah dot kepala tadi sudah di destroy oleh garbage collection karena si tambah awal sudah kita buat 0. Beginilah hasilnya, hasil akhir dari linked list, list yang saling berkaitan. Begini dulu video yang sudah saya buat.